Terima kasih Ibu Belinda. Jadi cukup menarik Ibu ya tentang Simontana ini bahwa tidak dalam waktu setahun 2 tahun ya sistem ini dibangun ya, tapi sejak tahun 95 mengalami beberapa proses pendekatan, keterlibatan multisektor gitu ya untuk satu tujuan agar sistem ini berguna untuk operasional gitu ya. Tadi saya catat bahwa peran perguruan tinggi penting sekali pada saat perlu ada data pendukung ya. Di sini mungkin peran dari perguruan tinggi seperti IPB University mungkin akan lebih menarik gitu ya, data-data yang sudah dimiliki oleh IPB University ini bisa menjadi bagian dari Simontana atau ada hal-hal yang lain yang bisa dikerjasamakan dengan IPB University. Kemudian yang ketiga adalah tentang pengembangan sistem itu sendiri ya, agar kemudian sistem ini bisa reliable dan bisa memenuhi kebutuhan operasional. Terima kasih Ibu waktunya. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Prosedurnya adalah dimohon kepada seluruh peserta untuk kemudian bertanya melalui platform Slido. Sudah masuk ini beberapa pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan yang kemungkinan ditujukan kepada Pak Yudi dan Ibu Belinda. Baik, saya bacakan dulu ini yang pertama kepada Pak Yudi ya. Dari Pak Dahlan, dari Syahkuala paling jauh ini dari Aceh. Apakah model yang dikembangkan hanya dalam kawasan hutan? Berapa ukuran luas perubahan yang dideteksi? Apakah berdasarkan ukuran piksel dari citra? Mungkin bisa langsung Pak untuk ini menjawab Pak. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Terima kasih sebelumnya nih Pak Dahlan dari Syahkuala, kawan lama ini Pak Dahlan. Terkait dengan model yang dikembangkan, itu memang saat ini gitu ya tergantung dari pikselnya sendiri begitu ya. Jadi kalau kita menggunakan data MODIS 250 meter gitu kali 250 meter berarti kan 6,25 hektar. Nah, tetapi memang yang jadi menarik adalah 6,25 hektar itu ternyata itu tidak berubah 6,25 hektar murni begitu ya. Dalam arti begini, perubahan 40% up gitu ya. Jadi setengah 40% dari luas piksel itu bisa dideteksi sebagai atau teridentifikasi sebagai perubahan. Berarti artinya perubahan kurang dari 1 piksel itu pun sebetulnya bisa teridentifikasi begitu ya. Jadi percobaan yang saya coba lakukan itu sekitar 40% berubah dari pikselnya MODIS itu bisa berubah gitu ya. Mungkin itu Pak Dahlan. Memang tantangan kedepannya memang kita akan coba menurunkan gitu ya dari pixel size MODIS tadi itu ke pixel yang lebih rendah begitu ya. Bisa dengan kombinasi beberapa data citra satelit. Mungkin itu Pak Rahmat. Iya, mungkin juga ada pertanyaan lainnya Pak untuk Bapak, mungkin bisa saya bacakan. Apakah membuat data perubahan penggunaan lahan series, ya misalnya tahun 2012 sampai tahun terbaru, harus tetap diperlukan ground check, kemudian penggunaan data radar seperti Sentinel-1 bagaimana untuk alat perubahan? Mungkin ini Pak biar sekalian dijawab Pak. Ya, baik, makasih. Terima kasih nih Bu Resti dari IPB. Memang idealnya begitu ya. Jadi kalau kita mau ground check terkait dengan perubahan, itu kalau misalkan kita analis data perubahan, misalkan dari tahun 2015 berubah menjadi 2020 seperti apa perubahannya, memang pertanyaan yang nanti akan kita coba peroleh dari lapangan itu tidak hanya ground check tutupan lahan saat itu saja begitu ya, tapi ada effort lebih yaitu mempertanyakan kondisi sebelumnya itu apa gitu ya. Nah mungkin seperti itu ininya, atau bisa juga dengan data sekunder. Kalau saya biasanya selain wawancara di lapangan gitu,
itu juga dengan menggunakan data sekunder. Jadi kombinasi beberapa data itu yang disusun menjadi satu referensi data yang bisa dimanfaatkan untuk mengidentifikasi atau mengukur akurasi dari analisis perubahan yang kita lakukan. Mungkin itu Pak Ahmad. Baik, terima kasih Pak Yudi. Selanjutnya kepada Ibu Belinda, ini ada 3 ya pertanyaan kaitannya dengan tutupan lahan dan skala, Bu ya. Pertama, apakah sudah memetakan penutupan lahan skala lebih besar? 1.000, 50.000, 250.000, Bu. Kemudian bagaimana KLK membuat referensi visual untuk 26 kategori penutupan lahan? Bagaimana mengatasi bias dari interpreter dalam memahami spektral yang setiap kelasnya? Silakan Ibu. Baik, yang pertama terima kasih nih Ika Rianta. Jadi apakah KLHK sudah memetakan penutupan lahan skala lebih besar? Kalau menggunakan Landsat itu sebetulnya ideally kita hanya bisa memetakan paling besar itu sampai ke skala 100.000. Dipaksa zoom sampai 50.000 dia juga bisa, tapi sebenarnya dia tidak cukup bagus untuk memberikan informasi seperti ini. Nah, untuk yang lebih detail itu kita menggunakan kombinasi dengan data citra spot. Jadi sudah bukan yang itu tadi. Jadi dimasuk ke periode yang keempat ya. Jadi kita tidak hanya menggunakan data Landsat saja yang menyediakan data minimal 250.000, tapi juga sudah khusus di dalam kawasan kita juga menggunakan elaborasi dengan spot 6 dan spot 7. Itu memang sebetulnya PL-nya bisa dibuat sampai skala 50.000. 50.000 dan kelasnya juga tidak 23 lagi, ada turunannya sendiri. Karena kalau informasinya untuk yang lebih detail, dengan skala yang lebih detail, tapi jumlah kelasnya sama, itu kan sama saja. Jadi ada informasi yang lebih detail untuk yang di skala 50.000. Namun demikian, karena source-nya adalah spot 6 dan spot 7, nah, ini menjadi sedikit keterbatasan adalah dia tidak bisa menyediakan data secara tahunan. Jadi kalau spot ini karena tidak seperti Landsat ya model akuisisinya, jadi ya tergantung datanya pas ada. Dan satu layer tahun itu pun kita tidak bisa menggunakan citra dari tahun itu saja. Jadi kita hanya bisa mengatakan informasi dengan spot 6 dan 7 ini range dari tahun 2015 sampai 2018, misalkan seperti itu. Tapi tidak bisa memilah ini yang 2015, 16, 17, 18 seperti itu. Jadi memang ada beberapa advantage dan disadvantage dari penggunaan citra resolusi tinggi. Tapi ada Bu, kami juga mempunyai 50.000 untuk di dalam kawasan saja. Kemudian yang berikutnya, apakah Simontana dilakukan koreksi topologi untuk seluruh Indonesia? Ya, jadi sebetulnya memang sudah dilakukan itu koreksinya. Itu rutin ya, masuk kepada quality control. Jadi memang yang saya sebut improving by time itu termasuk kita memperbaiki termasuk topologi dari datanya itu sendiri. Kalau kita bicaranya kepada misalkan menghilangkan sliver atau meminimalkan ini ya, itu juga dilakukan di dalam data-data Simontana. Kemudian yang ini, revisi dilakukan teratur, ya. Nah, yang berikutnya bagaimana ini, referensi visual untuk 23 ya, bukan 26, 23 kelas penutupan lahan. Nah, ini yang menarik, jadi memang kalau saya boleh bilang, yang namanya operator untuk visual manual interpretation itu memang harus ada jam terbang. Jadi kami memang mempunyai semacam grup atau klasifikasi dari operator yang sudah jam terbangnya tinggi dan ada yang baru belajar. Itu memang kita pisahkan juga. Nah, untuk yang sudah berpengalaman, jadi dia sudah biasa di lapangan, kemudian dia sudah menangani berbagai pulau, karena tiap pulau itu ternyata lain-lain juga situasinya. Itu mereka masuk kepada grup quality control. Jadi di grup quality control ini mencoba mengeliminir atau meminimalkan subjektivitas dari para interpreter. Karena biasanya kalau interpreter, apalagi yang dia baru, itu
semua beda dikit saja sudah dideliniasi. Semua itu aneka macam. Jadi beda sedikit saja sudah dideliniasi. Tapi makanya saya bilang operator, interpreter itu adalah jam terbang. Tapi dengan semakin banyaknya pengalaman, semakin sering mereka ke lapangan, semakin sering mereka menangani ini, melihat kondisi di berbagai pulau, mereka akan tahu bahwa akan ada batasan-batasan generalisasi. Jadi tidak semua yang secara visual itu beda, itu harus dideliniasi. Nah ini yang kami memang sudah mempunyai semacam grup operator yang sudah punya jam terbang untuk mengatasi seperti itu. Dan itu tidak bisa begitu saja. Ada pelatihan-pelatihan yang secara internal, kemudian ada juga yang learning by doing. Makanya tadi saya bilang, untuk SDM, interpreter ini menjadi penting, karena dia biasanya harus ada sense. Nggak semua orang suka dengan pekerjaan ini. Duduk berjam-jam, digitizing on screen misalkan, seperti apa. Kemudian nanti ya, data itu di zoom in, di zoom out, itu ragu-ragu muncul lagi. Ini sama apa enggak ya? Ini barangnya sama atau tidak? Ini memang seni ya. Kebetulan saya dulu juga berangkat sebagai operator, jadi saya tahu sendiri gimana rasanya setelah kita zoom out, ini kok kayaknya sama, dengan yang sana kayaknya sama. Nah ini yang saya sebut dengan jam terbang. Tapi insya Allah dengan kami sudah eksekusi ini selama hampir 20 tahunan, itu memang kita sudah bisa mengatakan, dengan melihat saja kita udah tahu, oh ini pasti ini, oh ini pasti itu, oh ini change-nya pasti ini. Nah ini memang belum bisa kita ceritakan secara ilmiah, tapi ini memang kuncinya hanya sering latihan, sering mengerjakan, dan sering ke lapangan. Mungkin itu beberapa yang bisa kami. Kalau bicara mengenai spektralnya, memang jadi gini, ketika kita hanya mendasarkan pada pixel value, kita akan kehilangan konektivitas antar line cover. Kita akan kehilangan keterhubungannya. Makanya biasanya kalau bicara otomatis, ya kita dapat kelas, tapi kaku. Sementara ada kayak misalkan mangrove. Mangrove itu dia perubahannya smooth juga. Dia tidak langsung, dia continuous ya perubahannya. Tidak langsung, dia langsung berubah. Ini mangrove lalu sebelahnya langsung kering. Itu kadang-kadang jarang. Pasti ada transisi dari kelasnya ini dan sebagainya. Nah ini memang diperlukan juga operator-operator berpengalaman untuk mendeteksi hal-hal seperti itu. Mungkin ini yang bisa saya jawab. Iya. Ini Bu, ada tambahan lagi Bu, mungkin langsung. Ini ada dari Pak Agung Nugroho dari Sumatera Barat. Kaitannya dengan data-data pemantauan lingkungan dan penilaian pencemaran Bu. Apakah ini merupakan terintegrasi dengan sistem Simontana atau ada sistem lainnya Ibu? Mungkin bisa langsung dijawab. Jadi gini Pak, kalau bicara untuk di KLHK itu sebetulnya sistem memang banyak. Untuk pengendalian pencemaran lingkungan itu memang dia mungkin punya sistem sendiri. Nah, kalau Simontana atau NFMS Simontana ini dia hanya memberikan informasi mengenai tutupan lahan, kemudian dinamika perubahannya, kemudian mungkin informasi yang terkait dengan alert dan karhutlah, Bernskar. Jadi dan informasi dari lahannya sendiri seperti estimasi potensi itu ada. Jadi dia memang lebih banyak pada tutupan lahan, tidak langsung kepada urusan pencemaran lingkungannya. Tapi memang sekarang tantangan untuk KLHK adalah melakukan integrasi dari berbagai sistem itu. Karena informasinya sebenarnya juga cukup banyak. Teman-teman di PPKL itu juga sudah yang bicara di lahan gambut, mereka juga mempunyai banyak informasi. Nah, bagaimana informasi ini bisa menjadi satu konektivitas itu memang challenge-nya. Nah, ini kami juga ada namanya geodatabase, tapi saya nggak akan cerita itu di diskusi pada hari ini. Tapi itu sekarang intinya masih berdiri sendiri-sendiri, tapi bisa diintegrasikan. Nah, ini ya, yang berikutnya ya, Pak Rahmat, saya lanjut aja ya ke yang Bu Wahyuni ini. Bu Wahyuni, tadi sebenarnya sudah dijawab Bu Wahyuni ya. Atau boleh Bu? Ini silakan, skala tinjau. Ya. Silakan Bu, silakan. Silakan Ibu. Ya, jadi Simontana ini memang berada pada skala tinjau ya betul karena dia 250.000. Kemudian
BPKH itu tidak hanya melakukan validasi. Yang nafsir itu BPKH. Jadi yang melakukan penafsiran itu sebetulnya adalah teman-teman di BPKH. Makanya tadi saya mengatakan bahwa local knowledge ini sangat penting. Bekerja dengan NGO, saya lihat mereka sudah banyak yang bekerja dengan NGO. Jadi teman-teman di BPKH ini juga bekerja dengan NGO, mendapatkan masukan dan sebagainya, itu juga ada. Nah, hanya semua data yang sudah dibuat oleh BPKH ini nanti akan dikirim kepada kami yang ada di kantor pusat lah. Itu quality control itu dilakukan di kami. Jadi untuk menjamin bahwa data dari BPKH A dan BPKH B yang berjajar itu bisa nyambung. Jadi ini urusannya terus ke GIS, add matching, proses-proses add matching dan sebagainya. Kemudian nanti ngecek lagi kepada citranya. Makanya citranya ketika 8 itu sudah tidak membuat dalam bentuk. Jadi scene ini udah kuno ya, tapi kita sudah pakai tile, itu memang sangat membantu. Memang sangat membantu untuk bisa mengoptimalkan proses add matching antar wilayah dan sebagainya. Jadi sebetulnya ini sudah ada semacam kerjasama ya. Tadi saya juga menyebutkan bahwa mitra kerja, jadi lembaga penelitian, NGO dan sebagainya juga termasuk partner kerja. Mereka bisa memberikan informasi kepada kami baik secara langsung maupun kepada BPKH. Iya, Ibu cukup. Ini ada tambahan lagi dari Pak Halo, ya. Iya. Dari Pak Agung Budi dari Sampurna Agro, kaitannya dengan data di Simantana, Bu, apakah bisa langsung dibuatkan report otomatis? Kalau apakah bisa dibuatkan? Iya. Cuman memang kita sedang berproses saat ini. Jadi kadang-kadang memang tidak. Tadi juga disebutkan ya, kita tuh tidak bisa langsung real time, masih near real time karena memang ada keterbatasan di datanya. Termasuk proses-proses untuk membuat data ini menjadi informasi yang bisa dipahami oleh publik secara langsung itu memang agak makan waktu. Jadi memang kita belum berada untuk pada report otomatis, tapi itu kita juga ingin. Jadi intinya kalau itu sudah menjadi semacam report otomatis, tentunya tidak akan banyak pertanyaan ke kami kan, publik kan bisa melihat langsung pada websitenya. Yaitu salah satu target yang kita ingin capai dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kami catat juga itu Pak. Baik, terima kasih Ibu. Ini ada 2 pertanyaan di atas untuk Pak Yudi. Jadi kalau kita lihat IPB sudah menghasilkan WebGIS gitu. Dan kemudian pasti ada beberapa update gitu ya kaitannya dengan akurasi hasil deteksi. Kira-kira metode apa yang bisa digunakan untuk meningkatkan hasil akurasi dari deteksi yang sekarang, Pak? Terima kasih Pak Rahmat. Ada 2 pertanyaan ya ini. Yeah. Yang pertama mungkin pertanyaan Pak Cahyo dulu ya, paling atas ya. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan gitu untuk meningkatkan akurasi hasil deteksi. Jadi memang kalau terkait dengan metode deteksi data penginderaan jauh gitu ya, apalagi kalau kita menggunakan metode pre-processing begitu ya. Itu kunci pertama itu adalah memang di pre-processingnya sendiri begitu ya, sehingga kita bisa memilah begitu mana yang terjadi perubahan dan tidak menjadi perubahan. Nah, pre-processing itu tahapannya banyak begitu ya, dari mulai data itu diterima, kemudian nanti ada cloud masking, kemudian nanti ada hash masking. Jadi banyak tahapannya, termasuk juga topographic correction dan atmospheric correction begitu. Nah, itu tahapan-tahapan di awal itu sebetulnya yang menjadi kunci begitu ya. Kemudian baru kita bisa melangkah ke metode deteksinya sendiri. Gitu. Jadi sekalian saja ini menyambung pertanyaan dari Pak Wajad begitu ya, terkait dengan ketersediaan data saat ini dalam bentuk survei reflectance. Jadi salah satu data memang yang akan dipergunakan dan meningkatkan akurasi itu adalah survei reflectance gitu. Karena kalau kita menggunakan data dari digital number misalkan, itu
itu tentu masih banyak dia pengaruh dari kondisi atmosfer begitu ya. Sehingga idealnya memang dari digital number itu diubah menjadi radians begitu ya. Kemudian dari radian nanti ke surface reflectance. Nah, saat ini memang sudah banyak produk-produk Landsat terutama itu yang disajikan sudah dalam surface reflectance dan juga mungkin beberapa sudah dalam produk gitu ya. Jadi ada level sekarang sudah sampai level 3 begitu ya. Jadi sudah ada sampai ke level data siap pakai begitu ya. Nah, mungkin data-data seperti itu sebetulnya memang yang bisa dipergunakan sehingga nanti akurasinya itu bisa lebih baik begitu ya. Mungkin itu ininya, sekaligus saya coba jawab dari pertanyaan Pak Koja tadi. Jadi sangat bisa Pak tadi menggunakan deteksi NDVI dan vegetasi tadi ya dengan surface reflectance. Hasilnya pun nanti akan lebih baik daripada data Landsat yang level 0 gitu ya. Data Landsat yang masih digital number. Mungkin itu Pak Ahmad. Masih di mute itu. Baik, terima kasih kepada Pak Yudi dan Ibu Belinda. Dari catatan menarik yang saya torehkan, pertama bahwa kedua sistem yang sedang dikembangkan oleh IPB University dan KLHK ini bisa saling melengkapi, artinya bahwa dari Simontana sendiri juga butuh data pendukung gitu ya, sehingga kemudian sistem monitoring hutan nasional ini bisa cukup reliable dan menjawab kebutuhan dari sehari-hari. Dan beberapa perkembangan dari data yang tersedia di satelit dan kemudian progres yang kaitannya dengan teknologi satelit itu sendiri dan bagaimana LAPAN menyediakan data-data terbaru itu menambah akurasi dan reliabilitas dari kedua sistem ini. Baik, cukup sekian dulu pertanyaan dari saya. Baik, selanjutnya kita ucapkan terima kasih kepada Pak Dr. Yudi Setiawan dari IPB University dan Ibu Belinda Arunawati Magono dari KLHK. Mudah-mudahan memberikan pengetahuan yang baru dan jadi persiapan bagi peserta untuk masuk kepada sesi selanjutnya, yaitu sesi selanjutnya adalah sesi untuk diskusi kaitannya dengan di vegetasi early warning system. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.